hukum, Bang? Saya nggak terlampau mengikuti, saya melihat informasi, lalu dari media saya baca dan sebagainya. Pasal yang dilaporkan oleh Nikita kalau nggak salah itu terkait kerahasiaan data, ya, terkait kerahasiaan data. Apa sih kerahasiaan data ini yang sebagaimana dilaporkan oleh Nikita ya kan terhadap Rasman Nasution. Nah setelah saya pelajari saya lihat bahwa adanya penyebaran tentang apa sih yang disebar USG ya, tentang hasil USG data icon atau foto atau USG atau bagaimana lah saya kurang paham juga yang disebarluaskan oleh Rasman. Nah kalau saya hanya menyikapi sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer juga, ketika kita menandatangani kuasa kepada klien, kita tuh di situ diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien. Artinya klien itu rahasianya nggak boleh kita umbar, nggak boleh kita sebarluaskan. Karena kenapa? Karena klien itu telah mempercayakan kita baik dari nasibnya, baik dari keuangannya, baik dari rahasia hidupnya. Dia kan ceritakan ketika dia mau menandatangani kuasa dengan kita tanya dulu masalahnya seperti apa sih? Oh masalahnya ini. Dia curhat, dia cerita dokumennya apa? Dokumennya ini. Nah ini kita keep, nggak boleh kita apalagi duduk dengan musuh kita atau lawan kita yang kita ketika itu berhadapan untuk memberikan sharing data nggak boleh karena kita menjaga privasi. Berarti sikap Nikita Mirjani boleh dibilang benar untuk melaporkan Bang Rasman, Bang? Nah kalau dia merasa itu kan disebarluaskan, apalagi statusnya adalah sebagai anak ya, sebagai yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur, anak di bawah umur. Kalau nggak salah di undang-undang anak di bawah umur tuh penyebutan nama lengkap aja tuh nggak boleh ya kan, penyebutan nama lengkap aja tuh nggak boleh, itu harus dijaga dirahasiakan dengan inisial karena kan menyangkut psikisnya anak yang harus kita jaga di dalam undang-undang anak itu sendiri ya kan gitu. Itu terkait masalah nama ya kan, jadi segala bentuk yang namanya anak di bawah umur ini harus kita jaga karena kita melihat masa depannya dia yang harus kita jaga nanti ke depannya menjalani hidup seperti itu lagi. Jadi saya sebagai praktisi hukum melihat bahwa kerahasiaan yang lain sekali lagi harus kita jaga. Oke, Bang. Berarti kalau bilang dengan laporan kita itu bukan bilang tepat, dan kalau yang berdasarkan undang-undang sendiri hukumannya berapa lama sih, Bang? Kok kayak gitu, Bang? Hukumannya tuh kalau nggak salah berapa? Maksimal. Iya maksimal 5 tahun, terus lalu ada denda ya, ada denda. Iya sekitar 5 miliaran juga kan, sekitar 5 miliaran. Ya kalau saat ini kan kita sebagai mamanya dia merasa itu menurut dia datanya diumbar, dia kecewa lalu lantas dia melaporkan, ya nggak apa-apa, itu haknya juga. Tapi kan di dalam pembuktian ini nanti kan saudara Rasman juga diminta keterangannya, apakah dia menyebarkan ini dengan sengaja ataukah seperti apa motifnya dalam penyebaran ini, nanti kita lihat dampaknya. Nah, Bang, soal ini juga deh, Bang. Nih kalau bisa dibilang kasus ini jadi akhirnya perang statement di media sosial, Bang. Tanggapannya gimana, Bang? Justru kan harus dihentikan menurut saya. Kedua belah pihak ini harus menghentikan sekali lagi karena melihat yang dimasalahkan ini kan objeknya adalah masalah anak gitu. Nah, ketika ini anak yang menjadi masalahnya, yang jadi perkaranya, kedua belah pihak nih menurut saya harus menghentikan. Kan saling serang di medianya. Kembali lagi nanti yang rugi siapa? Yang rugi itu adalah anak gitu. Yang rugi itu adalah anak. Jadi saya sebagai praktisi kalau bisa mengimbau kedua belah pihak saat ini coba meredam kedua-duanya karena ini sudah menjadi permasalahan hukum, biarkan proses hukum aja gitu. Berarti sangat disayangkan, Bang, ya terjadi perang statement di media sosial Ya, kayak gitu. buat saya kan sangat disayangkan karena sekali lagi yang kita jaga ini adalah perkembangan anak ke depannya. Oke. Nah, Bang, soal Fadel yang minggu kemarin kan harusnya menjalani pemeriksaan yang dilaporkan juga di Polres Jaksel gitu, Bang. Tapi minggu kemarin tidak hadir, tapi katanya hari ini akan hadir. Tapi kita juga belum tahu akan hadir atau tidaknya gitu loh, Bang. Seandainya tidak hadir juga, apakah bisa akan terjadi penjemputan paksa, Bang, dua kali ini, Bang? Saya nggak mengikuti daripada proses kasusnya. Apakah kasus ini masih didik ataukah sudah sidik? Kalau masih didik, dia sifatnya masih dalam tahap undangan klarifikasi biasanya. Kalau masih tahap undangan klarifikasi, dia tidak hadir,
ya biasanya nanti penyidik akan gelar untuk meningkatkan itu menjadi sidik. Kalau sudah ditingkatkan menjadi sidik, lalu dipanggil dia tidak hadir, maka ada upaya hukum, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus ini, dia sebagai terlapor. Jadi kalau dia tidak hadir, kan saya juga belum tahu apa kasus ini masih dalam lidik atau sidik. Oke. Nah, Bang, kan kemarin juga kuasa hukum ini kita bilang bahwa hasil visum itu adalah luar biasa, yang mengatakan itu akan memperkuat tuntutan terhadap Fadel sendiri. Apakah mungkin nggak, Bang, kalau seandainya dia pun datang hari ini untuk menjalani proses pemeriksaan, nantinya akan langsung ditetapkan menjadi tersangka? Mungkin nggak sih, Bang, walaupun Bisa saja, diklarifikasi? artinya bahwa ketika orang dalam lidik dimintai keterangannya, lalu sehubungan di dalam lidik itu proses penyidikannya ditemukan dengan adanya 2 alat bukti yang dapat meyakini daripada penyidik, memastikan bahwa keyakinannya penyidik 2 alat bukti itu betul-betul ada, dia gelar, dia tingkatkan menjadi sidik, lalu dia gelar lagi ditingkatkan menjadi tersangka, sangat memungkinkan. Di dalam proses penyidikan sangat memungkinkan. Nah, Bang, terakhir, Bang, seandainya nih kita menghubungi Abang untuk membantu menjadi pengacara, siap? Saya sebagai pengacara tidak boleh menolak daripada semua unsur calon klien dari apapun unsurnya untuk meminta bantuan hukum. Itu sebagai pengacara kita harus bisa memberikan advokasi kepada semua orang yang membutuhkan di dalam perlindungan hukum. Oke, Bang, satu terakhir, Bang. Ada pesan nggak, Bang, buat Bang Rasman, buat Niki juga gitu, sebagai praktisi hukum, gimana, Bang? Saya nggak ada pesan apa-apa. Artinya bahwa semoga kasus ini cepat selesai, baik untuk Nikita bisa dapat cepat selesai dalam urusan internal keluarganya, Rasman juga sebagai pengacara mendampingi kliennya selesai, ya biar proses hukum ini bisa. Oke, siap. Kalau itu terima kasih, Bang.